dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslim. Demikian video yang kita nonton, bahwa Pak Kainama mengatakan bahwa perjalanan Paulus itu ke Damaskus. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, bukan ke Damaskus, tetapi Paulus itu pergi ke Damsyik. Nah, poin ini saja sudah kelihatan bahwa Bung Kainama atau Pak Kainama sudah berbohong. Satu poin sudah berbohong. Nah, mari kita lihat teks Alkitab bahwa apakah benar Paulus ke Damaskus dan dia di sana dehidrasi, atau Paulus ke Damsyik dan melihat cahaya baru jatuh. Mari kita lihat teks Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi, apakah benar bahwa Paulus itu ke Damaskus? Dan di sana dia dehidrasi, baru dia jatuh. Pak Kainama yang saya hormati, saya tahu bahwa Anda itu raja berbohong. Bukan cuma raja berbohong di Indonesia, tetapi raja berbohong di dunia. Karena Anda mengatakan bahwa Paulus ke Damaskus, Anda sudah berbohong. Karena bukan berbohong kepada publik di Indonesia saja, tetapi berbohong kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Karena sejarah membuktikan bahwa Paulus itu bukan ke Damaskus, tetapi ke Damsyik. Dan Paulus itu melihat cahaya dari langit. Dan dia jatuh. Setelah dia jatuh, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu bukan dehidrasi, Pak, tetapi melihat satu cahaya dari langit. Dan cahaya itu yang dan bersuara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan bukan cuma rebah dan jatuh, tetapi dia buta. Apakah orang dehidrasi dan jatuh setelah itu buta? Logika Anda tidak masuk akal, dan logika Anda hanya menimbulkan kebohongan dan kebohongan. Karena Anda sudah berbohong dari awal, otomatis Anda harus mencari kebohongan lain dan kebohongan yang lain. Itulah Pak Kainama, atau biasa dipanggil dengan Bung K. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terbukti bahwa Kainama itu adalah sang pendusta, sang pembohong. Pak Kainama, kebetulan Anda lagi di Israel, tolonglah cari nama sekolah yang Anda mengaku bahwa kuliah di sana. Cari nama sekolah itu. Dan bila perlu buat video di sekolah itu, sehingga orang Indonesia tahu bahwa Anda benar-benar sekolah di Israel. Bila perlu guru-guru atau dosen, ya, karena Anda kuliah, otomatis dosen-dosen yang Anda pernah ngajar Anda, buat cuplikan video yang berdialog dengan mereka bahwa Anda benar-benar kuliah di Israel, sehingga publik tahu bahwa Anda itu tidak berbohong, tetapi Anda itu jujur. Kalau Anda tidak berani buat video tentang itu, maka Anda betul-betul pembohong, pendusta. Apalagi Anda tadi mengatakan bahwa Paulus itu ke Damaskus, bukan ke Damsyik. Itu satu hal yang kebohongan yang Anda buat supaya seolah-olah Anda publik tahu, apalagi orang Islam tahu, dan bahwa oh rupanya begini jadinya. Oh rupanya faktanya begini. Itulah kebohongan Anda. Belajar baik-baik, dan ketika sudah mengerti tentang ilmu, maka sampaikan dengan kebenaran, bukan kebohongan. Tuhan memberkati Anda. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun
dalam bentuk sinar. Muslimin Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama. Saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya, bohongin orang ya.